Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel YouTube Kalusana Family, channel kegiatan ibu rumah tangga. Nah, jadi malam ini aku share video bikin kue sarang semut pakai panci ya teman-teman. Ini kali keduanya aku bikin. Jadi kalau teman-teman mau bikin ini tuh recommended sekali ya teman-teman. Hasilnya tuh lembut sekali. Kemudian sarangnya juga besar-besar, manisnya tuh pas ya teman-teman. Nanti untuk detail bahan-bahannya aku sertakan di deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk cara bikinnya silahkan tonton video ini. Nah, ini teman-teman semua bahannya sudah aku siapkan ya. Ini ada gula pasir sebanyak 250 gram, lalu air sebanyak 250 ml ya teman-teman. Ini untuk bahan aku bikin karamelnya. Jadi nanti airnya tuh akan aku masak dulu ya teman-teman. Kemudian untuk bahan keringnya di sini sudah aku siapkan baking powder, soda kue dan vanili bubuk teman-teman. Ini masing-masing setengah sendok teh. Lalu ini ada tepung tapioka atau sagu dan tepung terigu ya teman-teman, masing-masing untuk takarannya sebanyak 75 gram. Nah, di sini untuk baking powder, soda kue dan vanili bubuknya aku memakai yang merek ini ya teman-teman. Dan untuk telur ayamnya di sini aku menggunakan telur ayam sebanyak 2 butir ya teman-teman. Jadi ini tuh aku bikin kue sarang semut yang ekonomis gitu. Nah, di sebelahnya sudah aku siapkan susu kental manis sebanyak 80 ml. Kemudian di sebelahnya lagi sudah aku siapkan mentega yang sudah aku cairkan sebanyak 60 ml ya teman-teman. Oke, ini langsung akan aku eksekusi. Oke, pertama-tama ini aku akan bikin air karamelnya dulu ya teman-teman. Ini air yang aku siapkan tadi akan aku didihkan. Lanjut lagi di kompor sebelahnya ini aku akan melarutkan gula pasirnya. Di sini aku menggunakan api yang sangat kecil ya teman-teman. Jadi biar gula pasirnya ini tuh nggak hangus. Soalnya kalau hangus nanti rasa kue sarang semutnya itu bakal pahit gitu ya teman-teman. Nah, ini akan aku larutkan sampai nggak bergerindil lagi gitu ya teman-teman. Sampai benar-benar larut. Nah, setelah larut baru ini akan aku masukin air yang aku didihkan tadi sedikit demi sedikit. Nah, di sini masukinnya tuh hati-hati ya teman-teman, soalnya ini tuh panas sekali. Nah, ini setelah airnya tuh dimasukin semuanya, ini aku biarkan kembali sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Baru ini akan aku pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini selesai teman-teman ya air karamelnya. Jadi air karamelnya ini tuh akan aku biarkan dulu sampai dingin. Lanjut ke step keduanya, ini aku akan siapkan bahan keringnya dulu ya teman-teman. Jadi semua bahan keringnya ini tuh aku ayak biar nggak bergerindil. Tepung tapioka, tepung terigu, baking powder, soda kue, dan vanilinya. Setelah diayak ini aku aduk sampai merata ya teman-teman. Lanjut ke step 3-nya, ini aku siapkan bahan basahnya. Ini akan aku kocok lepas telur ayamnya ya teman-teman. Setelah dikocok lepas ini lanjut lagi akan aku masukin susu kental manisnya. Ini akan aku kocok kembali sampai tercampur rata antara telur ayam dan susu kental manisnya ya teman-teman. Nah, ini untuk bahan kering dan bahan basahnya tuh sudah siap ya teman-teman. Ini akan aku campurin. Ini aku masukin bahan keringnya tuh sedikit demi sedikit ke dalam bahan basahnya. Nah, ini akan aku campurin sampai habis ya teman-teman. Bahan campurannya ini akan aku biarkan dulu sebentar sambil aku menunggu air karamel yang aku buat tadi tuh dingin ya teman-teman. Jadi ini lanjut lagi aku siapkan pancinya dulu. Pancinya ini tuh aku lapisin menggunakan mentega dan tepung terigu ya teman-teman. Ini menteganya aku olesin sampai seluruh permukaan pancinya. Setelah merata baru ini tepung terigunya masuk ya teman-teman. Nah, ini akan aku putar-putar sampai merata teman-teman ya ke seluruh permukaan panci. Ini pancinya aku menggunakan ukuran 18. Oke, ini air karamelnya tuh udah dingin. Langsung aku campurin aja nih teman-teman ya ke dalam bahan yang sudah aku siapkan tadi. Ini aku nyampurinnya tuh sedikit demi sedikit sampai habis. Terakhir ini akan aku pakaikan mentega yang sudah aku cairkan ya teman-teman. Nah, ini tinggal diaduk sampai merata aja. Nah, ini udah siap dipanggang ya teman-teman. Ini akan aku panggang selama 60 menit. Di sini aku menggunakan api kecil sekali ya teman-teman, paling kecil. Ini aku lapisin dulu menggunakan teflon, baru panci yang ada adonan sarang semutnya. Ini akan aku biarkan dulu sampai 30 menit baru akan aku tutup. Nah, setelah 30 menit dia muncul gelembung-gelembung kayak gini ya teman-teman, baru ini aku tutup. Aku biarkan lagi selama 30 menit.
Dan ini setelah 30 menit ya teman-teman, kita buka lagi. Ini dia hasilnya ya teman-teman, udah kering gitu adonan kue sarang semutnya. Ini akan aku tes tusuk ya teman-teman, apa masih lengket, apa sudah nggak lengket lagi gitu teman-teman ya. Nah ini nggak lengket lagi teman-teman ya, udah kering gitu, udah siap diangkat. Nah ini langsung aku pindahkan ke dalam wadah ya teman-teman, karena aku tuh pengen tahu kue sarang semutku ini bersarang atau tidak. Soalnya kesuksesan kita bikin kue sarang semut ini tuh kan dari sarangnya gitu teman-teman ya, namanya juga kue sarang semut. Jadi ini tuh walaupun masih panas sudah aku potong-potong teman-teman ya. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Ini tuh sarangnya besar-besar lagi teman-teman ya. Kemudian ini bagian bawahnya juga nggak gosong, lembut sekali nih teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman coba di rumah. Ini tuh udah kali keduanya aku bikin kue sarang semut pakai panci, nggak gagal sama sekali ya teman-teman. Jadi bila teman-teman pengen bikin kue sarang semut di rumah pakai panci, bisa tonton video ini sampai selesai gitu ya teman-teman. Dan bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, sertakan di komen ya gitu teman-teman. Nah jadi video kegiatanku bikin kue sarang semutnya aku cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.